Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kode TV. Oke, di video kali ini kita akan membuat video tentang bagaimana cara menaikkan birahi murai batu jantan ya maupun betina. Ini sebenarnya hampir-hampir sama saja, mungkin beda jenis kelaminnya aja gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebelum kita menaikkan birahi murai batu ya jantan maupun betina, sudah sering saya sampaikan bahwasanya kita itu perlu memperhatikan ataupun melihat kondisi murai batu kita ya yang sebenarnya. Jadi banyak itu yang salah, memaksakan murai batu untuk birahi. Itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi punya tahapan-tahapan tersendiri ya. Mungkin teman-teman lihat di video-video saya maupun video orang lain, wah kok gampang sekali jodohnya, wah kok sudah produksi saja gitu. Nah, karena teman-teman sekalian mungkin tidak sadar ataupun tidak tahu bahwasanya murai batu yang teman-teman lihat di video yang sudah jodoh, sudah kawin, sudah produksi, contoh seperti murai batu yang kita video ini ya. Nah, ini produksi padahal kondisinya udah seperti ini ya, udah kayak mau ganti bulu. Jadi teman-teman sekalian, bahasan yang pertama tadi yang saya sampaikan, perlu kita lihat kondisi murai batu kita. Itu maksudnya adalah apakah murai batu kita tidak sedang ganti bulu, apakah murai batu kita sekarang ini fit ya, atau dikatakan tidak sakit ya, dan tidak kekurangan makan atau punyilet ya. Nah, kemudian apakah murai batu kita ini tadi ganti bulu sudah ya, saya lupa, tidak keadaan stres ya teman-teman sekalian. Nah, sebenarnya yang sering terjadi itu adalah stres ya, murai batunya stres. Nah, kenapa seperti itu? Ya mungkin, oh enggak mas, ini murai batu saya enggak lagi ganti bulu. Oh enggak mas, murai batu saya enggak lagi nyilet ataupun sakit ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, murai batu yang lagi mau ganti bulu atau sudah ganti bulu, bahkan mungkin, oh mas 6 bulan lalu terakhir atau 3 bulan lalu. Nah teman-teman jangan salah, pada saat teman-teman jor pakan itu ataupun teman-teman memindahkan ke kandang tangkaran ya, itu bisa saja murai batunya ganti bulu ya. Karena apa? Karena berubahnya situasi ya, ataupun juga berubahnya pola pakan ya yang teman-teman berikan. Ya biasanya makan fur, tiba-tiba dijor-jor, kasih ulat Hongkong, kasih jangkrik, kasih keroto dan lengkap ya. Sehingga akhirnya murai batu yang tadinya mungkin baru habis ganti bulu 1 bulan ya, 2 bulan, panas lagi badannya tuh, copot lagi, akhirnya ya ganti bulu. Itulah sering terjadi teman-teman. Mungkin melihat, wah ini baru kemarin ganti bulu, ternyata ini. Atau saya pernah juga itu beli, katanya baru habis ganti bulu, sampai rumah malah ganti bulu ya. Kadang kita mau mikir, wah ini penipu ini penjualnya. Sebenarnya bukan penipu ya teman-teman, memang seperti itulah. Mungkin tempat kita beli itu daerahnya daerah dingin, tempat kita panas ya, wajar hal tersebut terjadi. Kemudian yang kedua, lagi nyilet ataupun lagi sakit itu nggak bisa, ataupun kegemukan ya, satu lagi lupa saya disampaikan. Nah itu juga tidak bakal berproduksi biasanya. Nah, makanya teman-teman harus perhatikan ya kondisi tubuhnya. Ya makanya nggak apa-apa dipegang. Ya mungkin teman-teman, wah jangan dipegang, jangan ditangkap, jangan di ini, nanti stres. Salah ya teman-teman. Wah seharusnya malah kita tangkap ya, kita lihat kondisi yang sebenarnya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Salah kebalik nih. Nah jadi teman-teman sekalian, kemudian poin yang terakhir yaitu tadi,
apakah murai batu kita dalam keadaan stres. Nah, ya itulah tadi teman-teman, banyak sekali yang terjadi itu seperti itu. Wah mas, ini lagi nggak ganti bulu mas. Kemudian, wah mas, ini nggak gemuk mas, nggak kurus juga ya, tapi ternyata dia stres. Nah, biasanya murai-murai batu yang stres ini murai batu yang susah adaptasi dengan lingkungan sekitar ya, susah gampang stres lah, pindah kandang ini stres, pindah ke sini stres, dijodohkan dengan ini stres, ketemu dengan yang betina baru stres. Ya itulah tipe-tipe murai batu. Nah, itu biasanya juga faktor, bisa keturunan, bisa faktor dari perawatan ya, dan pola pakan dan sebagainya, teman-teman sekalian. Nah, makanya di sini dianjurkan tuh murai batu lapangan ya. Kenapa banyak murai batu lapangan itu gampang dijodohkan, tapi ada juga yang susah ya. Bukan semuanya gampang. Ya karena murai batunya kondisi ya. Kondisi dalam artian dia mau di mana aja, mau dibawa di mana aja tetap gacor, tetap aktif, tetap ini ya. Makanya nggak heran kalau murai-murai batu jawara itu gampang produksinya sebenarnya. Tapi kalau dapat yang nakalnya, ya nakal bener ya. Bisa dibunuh, bisa sampai susah lah ya, dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya di samping itu, kenapa dia ngebunuh, ngebantai dan sebagainya? Karena pemilihan betina yang tidak tepat. Tidak tepatnya dalam artian seperti murai batu betinanya itu dalam kondisi lagi belum siap ya, atau baru habis ganti bulu, atau belum kondisi ya. Makanya itu perlu kita lakukan penjodohan. Nah, jadi penjodohan itu bukan hanya saling ketemu aja gitu teman-teman, juga banyak prosesnya itu, untuk pendekatan, untuk pengenalan wajah si jantanan ini ataupun betinanya juga ya, sebaliknya. Nah, jadi bukan jor-jor pakan aja gitu ya, sembarang jor-jor pakan kemudian beri tempat yang nyaman. Ya murai batu mau diberi tempat senyaman apapun, kalau dia tidak jodoh, tidak akur, tidak kenal ya, pasti ngebantai gitu teman-teman sekalian. Itu yang pernah saya alami, karena kasus itu ya seperti itulah, bolak-balik sana. Selama 6 tahun saya penangkar itu, permasalahannya pasti di situ ya. Permasalahannya ya di situ-situ aja ya. Makanya kita itu udah tahu ya, seluk-beluknya. Nah, jadi untuk penangkar-penangkar yang memang sudah lama itu, kenapa masih banyak yang lambat atau ini ya, karena kondisi murainya bang, mungkin banyak yang nggak siap ya, mungkin murainya juga stres dan sebagainya karena banyak ya. Ya itulah, jadi teman-teman jangan berprasangka itu ternakannya banyak tapi kok produksinya sedikit. Ya bukan seperti itu, karena memang kondisi murai batu yang nggak bisa dipaksakan. Misalnya lagi ganti bulu, memang bisa kita paksakan murai batu ganti bulu produksi, ya nggak mau ya. Kalaupun dia jadi manusia, jadi orang bisa ngomong, mungkin dia udah ngomong, saya ini lagi ganti bulu, saya lebih fokus ke bulu saya dulu gitu loh. Nah, jadi teman-teman sekalian perlu bersabar, dan inti dari omongan saya yang panjang ini, video saya yang panjang ini adalah teman-teman harus tahu kondisi murai batu teman-teman ya. Jangan asal menaikkan birahi, jangan asal ngasih ini ngasih itu ya. Jadi lihat kondisi dulu. Jadi kalau misalkan kondisinya sakit, ya jangan dipaksa naikkan birahinya dulu, sembuhkan dulu penyakitnya. Kalau ganti bulu, suruh ganti bulu dulu. Kalau nggak sabaran gimana mas? Ya cari yang baru, cari murai batu yang siap ya, kalau mau, kalau ada dananya. Tapi kalau wah enggak mas, saya mau nunggu yang ini, ya udah sabar dulu. Ya saya pun seperti itu teman-teman. Banyak murai batu saya itu yang lama prosesnya ya, bukan berarti saya nggak paham, tapi memang murai batunya nggak bisa ngasih paham ke saya gitu loh. Nah, jadi itulah teman-teman sekalian, perlu teman-teman sampaikan, ketahui ya hal tersebut ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.